Kenapa? Dan saya sangat miris melihatnya. Ada saja orang-orang yang dengan ponggahnya, dengan angkuhnya gitu, lalu menantang mana pendeta-pendeta yang berdoa buat mujizat, berdoa buat mujizat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat saya itu orang-orang yang berhati busuk. Tapi sebelum kita lanjut, di bawah video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan share untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tanggapan dari Pendeta Gilbert Lumoindong atas cuplikan video Pendeta Stephen Tong yang beberapa waktu ini sangat diperbincangkan di media sosial. Saudara sekalian, pasti sebagian besar mengenal Pendeta Gilbert Lumoindong. Beliau adalah pendeta yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sebenarnya tanggapan surat terbuka sudah dibuat oleh Pastor Geren Lumoindong atas cuplikan video Pendeta Stephen Tong. Seperti ini kira-kira isinya. Surat terbuka untuk engkong. Ada seorang engkong yang di tengah-tengah wabah dan bencana corona bukannya malah meneguhkan dan menyatukan gereja Tuhan, tetapi malah pakai kesempatan untuk menyerang gereja lain dan melegitimasikan doktrin sendiri supaya terlihat paling benar dan paling hebat. Engkong pikir ada pendeta yang bisa buat mukjizat dan menyembuhkan. Coba tunjukkan satu saja pendeta di Indonesia yang berkata dia sanggup menyembuhkan dan melakukan mukjizat. Kalau ada, mereka harus dipolisikan karena itu penistaan agama. Hanya Yesus sanggup melakukan mukjizat, bukan pendeta. Namun nyatanya tidak ada yang mengklaim demikian. Engkong hanya menggiring opini dan menyebarkan hoaks saja. Engkong memberi tantangan yang tidak masuk akal, karena itu saya akan menjawab tantangan itu dengan tantangan. Saya menantang Engkong menjadikan gereja Engkong yang sangat besar, yang disertai aula musik termewah di Indonesia yang bernilai puluhan miliar bahkan ratusan miliar untuk dibuka dan dijadikan ruang isolasi COVID-19. Mari kita lihat apakah Engkong cuma bisa sembarang menantang atau punya integritas. Yang terakhir, Engkong berkuar-kuar selama ini hanya satu arah. Saya undang dengan hormat dan dengan kasih untuk berdiskusi secara publik bersama teolog-teolog Pentakosta dan karismatik. Karena saya dengar berkali-kali Engkong diundang berdiskusi atau berdebat namun tidak bersedia. Waduh, semoga tidak benar. Karena kalau cuma menyerang satu arah semua juga bisa kong. Ayo berani pertahankan juga. Selama corona, pertemuan bisa diatur secara online atau pertemuan tertutup yang disiarkan live juga boleh. Tapi Engkong harus ikut, jangan hanya ring 1 atau ring 2 yang maju. Tenang saja, kita semua beretika dan penuh kasih ke Engkong. Nah, selanjutnya kita akan melihat terlebih dahulu cuplikan video dari Pendeta Stephen Tong supaya kita mengerti alur ceritanya. Termasuk yang 2 hari yang lalu saya dengar pendeta yang besar di Indonesia yang berani mengatakan dia akan menghentikan coronavirus seperti Yesus menghentikan angin, tofan, dan ombak yang besar itu. Ini semua penghujatan, semua peniruan, pengkopian dari anak Allah yang tidak boleh dan tidak ada kopinya. Orang Indonesia yang begitu polos, begitu bodoh, begitu gabanti, tipu. Sekarang bangunlah. Sadarlah mulai hari ini. Jangan lagi mau ditipu oleh pendeta-pendeta yang palsu. Yang dari dahulu melalui keuangan menjadi perampok. Sekali melalui nubuat menjadi pengkopi Yesus yang palsu. Saudara-saudara, jika apa yang mereka katakan tidak terjadi, mereka harus mati. Sekarang saya tanya, pendeta-pendeta yang berani mengkopi, memalsukan Yesus, maukah berani kerjakan 2 hal? Pertama, bikin kebaktian kesembuhan secara besar, pakai Istora atau pakai Gelora Bung Karno, bilang semua yang sakit virus corona datang sini, saya dalam nama Yesus menyembuhkan engkau. Kenapa engkau tak berani kerjakan itu? Hei, pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, dengar kalimat pendeta Stephen Tong ini. Kalau engkau mempunyai kuasa Tuhan, kerjakan itu. Bikin kebaktian kesembuhan ilahi, suruh semua yang beriman datang. Yang coronavirus telah menjalar di dalam tubuh mereka, sembuhkan mereka.
saya akan melihat apakah kuasa Tuhan ada pada kamu. Pergi ke Amerika, hentikan satu hari 100.000 orang mati. Karena engkau hamba Tuhan. Engkau sudah omong kosong berpuluh-puluh tahun. Karena engkau mengetahui yang sakit akibatnya cuma dua. Sembuh atau mati. Kalau engkau sembuh, kalau ada orang sembuh, bukan karena engkau sembuhkan. Karena memang penyakitnya bisa sembuh, maka engkau langsung mendapat anggota yang banyak. Ini cara perkembangan yang disebut penginjilan. Ini bukan penginjilan. Karena tidak memberitakan Kristus yang mati. Tidak memberitakan Yesus menanggung dosa. Tidak memberitakan Yesus mengganti kita. Dipaku di atas kayu salib. Ini bukan penginjilan. Kalau engkau berani lakukan ini, sekarang hari ini lakukan. Kedua, engkau berani tidak berani melakukan setelah pakai nama Tuhan, katakan sesuatu tidak jadi. Engkau mengatakan sekarang rajamlah saya dengan batu, biar saya mati. Nah, selanjutnya mari kita lihat tanggapan dari Pendeta Gilbert Lumoindong atas cuplikan video dari Pendeta Stephen Tong. Tahu kenapa? Dan saya sangat miris melihatnya. Ada saja orang-orang yang dengan ponggahnya, dengan angkuhnya gitu, lalu menantang mana pendeta-pendeta yang berdoa buat mujizat, berdoa buat mujizat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat saya itu orang-orang yang berhati busuk dan menggunting dalam lipatan. Artinya gini, di saat seperti ini orang sedang butuh kekuatan. Boleh nggak? Dalam kasih, dalam segala kerendahan hati, saya bicara kepada hamba-hamba Tuhan, mau saudara lebih senior dari saya kah, mau saudara hamba-hamba Tuhan muda kah, mari kita sebagai sesama hamba Tuhan, stop menggunting dalam lipatan, stop jadi orang-orang berhati busuk. Di saat-saat seperti ini, orang sedang membutuhkan doa, orang sedang membutuhkan kekuatan, orang sedang membutuhkan damai. Stoplah keliaran hatimu untuk mengkritik, menyerang. Engkau terlalu ponggah, engkau terlalu merasa diri yang paling hebat, paling benar. Selalu saya bilang, orang kalau di hatinya ada hati Tuhan, orang kalau di hatinya ada kasih, di saat-saat seperti ini kita saling mengasihi. Udahlah yang lain-lain kita tinggalin dulu lah, kesombongan kita, pengetahuan teologi kita yang hebat-hebat, udah kita tinggalin dulu deh. Sekarang kita saling memperhatikan dulu, kita saling mengasihi dulu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ambil contoh gini. Ada orang tabrakan. Lalu di depan kita ada orang teriak-teriak, lu mau apa, siapa yang jago di sini? Gue lawan semuanya. Saudara, kita dorong orang itu, kita nggak mau tahu, kita tolong dulu yang susah gitu. Di saat-saat seperti ini boleh nggak? Bukan kritik teologi, bukan kesombongan doktrin yang harus ditinggikan. Hari-hari ini, mari kita berdoa bersama. Saudara-saudara yang dengan ponggahnya berkata, mana hamba Tuhan yang berdoa buat mujizat? Sorry ya, mulutmu kotor, hatimu tidak bersih. Kenapa? Dokter saja, dokter ahli saja hari-hari ini menangani pasien COVID-19 selalu dia ngomong begini, Pak, Bu, doa ya Pak, doa ya Bu, hanya mujizat yang bisa tolong ibu. Saudara, saya menangis dengarnya. Ada beberapa teman bersaksi sama saya, ada beberapa teman sharing, mereka adalah orang yang kena COVID-19 lalu sudah sembuh, dan mereka bilang, waduh, dokter-dokter saja sekarang sambil merawat, perawat-perawat selalu ingatin, Pak, doa ya Pak, doa ya Bu, hanya doa yang bisa buat mujizat, hanya doa. Karena COVID-19 ini belum ada obatnya yang pas. Yang hanya kita bisa percaya adalah kuasa Tuhan, kuasa doa, kuasa Tuhan, kuasa doa. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kasih Tuhan, saya ingatkan rekan-rekan hamba Tuhan, kalau saudara memang tidak suka dengan pelayanan mujizat, it's okay. Nanti setelah COVID-19, lu mau nyerang teologi siapapun silahkan. Tapi hari-hari ini, mari kita topang dalam doa dulu. Mari kita bersatu dulu, bergandengan tangan. Tahukah saudara, banyak orang sudah capek dengan hamba Tuhan satu nyerang hamba Tuhan lain. Dibutuhkan sekarang kasih, dibutuhkan sekarang saling menguatkan, dibutuhkan umat yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, bukan dengan ponggahnya, dengan sombongnya saling menyerang, menonjolkan teologi kami yang paling baik, doa kami yang paling luar biasa, cara kami yang paling benar. Stop! Anda sudah dikuasai oleh roh kegelapan. Sebagai hamba Tuhan, saya hanya mengingatkan dalam kasih Tuhan. Mari yuk, di saat-saat seperti ini semua merendahkan diri yuk. Gak usah bangga dengan diri dan merasa saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini saatnya apapun. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus.
Jemaat sedang tidak butuhkan pendeta, jemaat sedang butuhkan kuasa Tuhan, jemaat sedang butuhkan lawatan Tuhan, jemaat sedang butuhkan mujizat Tuhan. Biarlah kita hamba-hamba Tuhan menurunkan ego dan kesombongan kita. Biar kita mengembalikan segalanya pada Tuhan, Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekarang bahkan Tuhan tutup mimbar-mimbar gereja kok. Iya kan? Artinya apa? Tuhan lagi nggak butuh hamba-hamba Tuhan. Tuhan butuh kuasanya diberitakan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari gedung-gedung gereja kita sudah tertutup. Apalagi kita masih juga mau menyerang hamba-hamba Tuhan. Kita masih mau menonjolkan teologi kita. No, ini waktunya kita merendahkan diri. Sekali lagi sebagai hamba Tuhan yang mengasihi pekerjaan Tuhan, yang mengasihi kesatuan tubuh Kristus dengan segala kerendahan hati. I beg you, saya mengemis kepada saudara. Mari kita bersatu. Mari kita bersatu. Hanya dengan kita bersatu dan merendahkan diri, ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan. Dan kalau hari-hari ini saudara dapat sharing dari hamba-hamba Tuhan yang kritik sana, kritik sini, delete saja. Nggak usah saudara broadcast lagi, nggak usah saudara sampaikan lagi. Sudah. Itu orang-orang lagi stres, saudara. Itu orang-orang yang kebanyakan post power syndrome, orang-orang yang juga lagi bingung, mungkin dia juga habis bahan, ya kan? Karena orang kalau hatinya dipenuhi dengan firman Tuhan, yang keluar dari firman Tuhan. Tapi kalau hatinya penuh kepahitan, yang keluar kritik, bentakan, makian, serangan kiri kanan. Karena memang hatinya begitu. Karena Yesus bilang apa yang dari dalam akan terpancar keluar. Jadi kalau hati kita penuh firman, yang keluar adalah firman. Hati kita penuh kasih, yang keluar adalah kasih. Hati kita penuh dengan Injil, yang keluar adalah roh penginjilan. Tapi saudaraku, kalau hati kita penuh kebusukan, hati kita penuh dengan kepahitan, hati kita penuh dengan kesombongan, kita merasa diri kita yang paling benar, maka itu juga akan keluar. Kritik sana, kritik sini, membanggakan diri dan teologianya sendiri. Saudaraku, hari ini pembahasan kita sesuai dengan buku diperkenan Tuhan setiap hari. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah mendengar video ini, tentu saudara yang bisa menilainya sendiri. Beri komentar Anda, minta hikmat Tuhan untuk memahami secara jernih. Mari kita baca firman Tuhan dari Matius 7, 3-5. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tuhan Yesus memberkati.